Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Miss Ri tentunya di pembelajaran matematika. Nah teman-teman, pada pembelajaran kita yang pertama, kita akan belajar bab satu, yaitu materinya tentang bilangan. Wah, tentu tidak asing lagi ya buat teman-teman ya tentang bilangan. Di kelas 3 kemarin teman-teman sudah belajar tentang bilangan. Di kelas 4 ini kita akan belajar kembali tentang bilangan. Oke. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Miss? Nah, kita nanti akan belajar menentukan, menyajikan, dan memodelkan hasil operasi hitung, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan caca. Di sini nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Ada 3 operasi hitung yang akan kita pelajari. Yang pertama ada penjumlahan, kemudian nanti ada pengurangan, dan ada perkalian. Ini teman-teman sudah belajar semua ya tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Yang pertama, kita akan belajar operasi hitung penjumlahan. Ternyata teman-teman, di operasi hitung penjumlahan itu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada sifat pertukaran. Apa itu pertukaran? Misalkan di sini terdapat sebuah kubus. Kubusnya ada berapa? Jumlahnya yang warna hijau ada 4. Kemudian ada kumpulan kubus yang lain yang warnanya kuning. Ada berapa kubus yang warna kuning? Ya, ada 3. Sekarang pertanyaan Misri, apabila kubus yang berwarna hijau digabung dengan yang warna kuning menjadi berapa teman-teman? Ya, yaitu 7. Dapat 7 dari mana? Didapat dari 4 ditambah 3 sama dengan 7. Apakah ada cara lain dari misalkan kedua kubus ini digabung hasilnya biar 7? Ya, betul. Bisa, Miss. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Betul. Jadi, teman-teman, urutan penjumlahan itu dapat ditukar dan menghasilkan nilai yang sama. 4 ditambah 3 itu ternyata sama saja dengan 3 ditambah 4 yang hasilnya adalah 7. Nah, ini disebut dengan sifat pertukaran. Berikutnya, ada sifat pengelompokan, berarti dikelompokkan teman-teman. Misalkan di sini ada contoh soal. Coba hitung 2 ditambah 3 ditambah 4. Wah, di sini penjumlahannya ada 2. Bagaimana cara menghitungnya? Maka bisa kita kelompokkan terlebih dahulu. Misalkan di sini kubusnya ada 2, kemudian yang warna kuning ada 3, dan yang warna hijau ada 4. Langkah yang pertama, kita bisa hitung dari penjumlahan yang pertama. Misalkan di sini 2 ditambah 3, bisa kita hasilkan dulu teman-teman. Berarti 2 ditambah 3. Kemudian baru kita jumlahkan lagi dengan 4. Ya, berikutnya berarti 2 ditambah 3 ditambah 4. Ingat teman-teman, kalau ada operasi di dalam kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka 2 ditambah 3 kita dapat hasilnya adalah 5. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Itu cara mengerjakan penjumlahan dengan cara pengelompokan. Berarti dikelompokkan terlebih dahulu. Miss, aku punya cara lain. Misalkan 3 ditambah 4 ditambah 2. Aku mau hitung yang belakang dulu. Boleh tidak? Boleh. Berarti 3 ditambah 4. Ya, berarti boleh dikerjakan dulu. 7. 7 berarti 2 ditambah 7. Hasilnya 9. Boleh. Jadi, perhitungan dari depan atau dari belakang itu menghasilkan nilai yang sama. Misalkan dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan caranya 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Yang hasilnya yaitu sama-sama 9. Berikutnya, di sini ada penjumlahan dengan 0. Misalkan di sini 2. 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 ditambah 0 hasilnya adalah
4. Jadi, penjumlahan dengan 0 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan berapapun jika ditambahkan 0 itu menghasilkan dirinya sendiri. Misalkan 2000 ditambah 0, maka hasilnya berapa? 2000. 1990 ditambah 6, ya hasilnya dirinya sendiri. Begitu ya teman-teman ya, mudah bukan? Oke, berikutnya, di sini ada contoh penggunaan sifat operasi hitung. 37 ditambah 18 ditambah 3. Langkah yang pertama yaitu urutkan penjumlahan dapat ditukar. Tadi kan penjumlah itu memiliki sifat pengelompokan, jadi juga bisa ditukar. Misalkan dari 37 dan 3 itu lebih mudah dijumlahkan dulu karena hasilnya puluhan. Jadi kita kerjakan dulu 37 ditambah 3 yaitu hasilnya adalah 40. 40 ditambah 18 hasilnya adalah 58. Itu dengan cara pertukaran. Jadi penjumlahan itu bisa ditukar agar teman-teman lebih mudah menghitungnya. Setelah penjumlahan, kita masuk ke pengurangan. Pengurangan misalkan di sini mula-mula terdapat 7 kotak. Kemudian diambil 4. Kalau diambil otomatis kotaknya berkurang atau bertambah? Ya, berkurang. Awalnya ada 7. Karena diambil 4, maka tersisa 3. Maka 7 dikurang 4, yaitu 3. Kemudian diambil lagi, sisanya ada 3, diambil lagi 2, maka menjadi 1. Berarti dalam kurung 7 dikurang 4 dikurang 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kanan. Mula-mula ada 7. Kemudian ada lagi 4. Kemudian ada 4 ini diambil 2. 4 dikurang 2 berarti menjadi 2. Oke, jadi hasilnya adalah 7 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2. Ingat, kalau ada operasi hitung dalam kurung, maka harus dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau tadi 7 dikurang dalam kurung 7 dikurang 4 dikurang 2, maka kita kerjakan dulu. 7 dikurang 4, 3. 3 dikurang 2, 1. Tetapi berbeda dengan 7 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 5. Kenapa berbeda, Misri? Karena di sini di dalam kurungnya letaknya ada di belakang. Maka kita harus kerjakan yang bagian belakang dulu. 4 dikurang 2 itu adalah 2. Maka 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Jadi teman-teman, dalam kurung 7 dikurang 4 dikurang 2 itu tidak sama dengan 7 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2. Pada pengurangan itu tidak berlaku sifat pertukaran atau ditukar. Jadi kan kalau penjumlahan bisa, tetapi kalau pengurangan tidak berlaku ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk operasi hitung perkalian. Misalkan di sini ada kumpulan kubus 3, 3, 3, 3. Nah, tiganya di sini ada berapa? Ada 4. Maka bisa kita hitung menjadi 4 dikali 3. 4 kali 3 apakah bisa ditukar dengan 3 dikali 4? Bisa, Miss. Ya, 4 dikali 3 itu ternyata sama dengan 3 dikali 4. Pada sifat perkalian itu urutan dapat dibalik atau ditukar. Berikutnya, di perkalian itu terdapat sifat pengelompokan. Misalkan, ada kumpulan kubus 4 dikali 3, ini 4 dikali 3, dikali ke sampingnya 2. Ternyata bisa kita kelompokkan. Dengan cara apa? Boleh nggak, Miss? Aku kerjakannya depan dulu. Boleh. Kita menggunakan alat bantu dalam kurung. Maka 4 dikalikan 3 berarti 12. 12 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 24. Miss, aku mau pakai cara lain. Aku mau yang dikelompokkan yang belakang dulu. Boleh.
Misalkan ini 4 dikali dalam kurung 3 dikali 2. Maka yang harus kita kerjakan yang mana dulu? Ya, yang belakang dulu. Berarti 3 dikali 2, 6. Kemudian 4-nya kita tulis lagi. Menjadi 4 dikalikan 6. Hasilnya berapa? Ya, 24. Coba dari di sini, apakah hasilnya sama teman-teman? Ya, hasilnya adalah sama. Jadi, 4 dikali 3 dikali 2 atau 4 dalam kurung 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan itu 4 dikali 3 dikali 2. Mengubah urutan operasi perkalian memberikan hasil yang tetap. Jadi sama ya teman-teman ya. Itulah sifat dari perkalian, yaitu pengelompokan. Nah, di perkalian itu ada namanya hukum distributif. Apa itu hukum distributif? Nah, misalkan di sini ada dua kotak yang berbeda warna. Yang warna kuning ada 3, ditambah yang warna hijau ada 2. Maka 3 ditambah 2. Kemudian, kumpulan kotak berikutnya juga sama. 3 ditambah 2, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2. Nah, kalau kita jabarkan, itu menghasilkan di sini tiganya ada berapa? Ada 4. Berarti bisa kita tulis 4. 4 dikali, karena 3 plus 2-nya ada 2, maka kita menggunakan alat bantu dalam kurung. 4 dikali dalam kurung 3 plus 2. Atau bisa nggak Miss kita rubah, yaitu menjadi 4. Kita gabung, boleh. Ya, 4 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 itu sama saja dengan 4 dikalikan 3 ditambah dengan 4 dikalikan 2. Seperti itu ya. Jadi 4 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 itu sama dengan hasilnya dalam kurung 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Nanti akan menghasilkan hasil yang sama atau angka yang sama. Begitu. Itu tadi teman-teman materi kita mengenai sifat-sifat operasi hitung, yaitu pada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian.